Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel Horror Vibes. Tempatnya cerita-cerita horor yang akan membuat kalian merinding. Kali ini kami punya kisah yang sangat mencekam dan penuh misteri, yang akan mengajak kalian masuk ke dalam dunia yang tak terlihat. Sebuah dunia yang tersembunyi di balik cermin. Cerita ini berjudul Cermin yang Menarik Jiwa. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai cerita horor ini. Pada suatu malam yang gelap dan berkabut, Rina bersama temannya, Lia, memutuskan untuk pergi camping ke tempat yang mereka dengar dari seorang teman mereka bernama Adi. Tempat tersebut konon sangat angker dan terisolasi, terletak jauh di tengah hutan. Walaupun suasana hutan yang menakutkan membuat mereka ragu, rasa penasaran mereka lebih besar. Mereka ingin mencari pengalaman berbeda dari kehidupan sehari-hari yang penuh rutinitas. Ini bakal jadi petualangan seru, Rin. Seru Lia sambil melompat ke girangan. Rina yang sedikit cemas hanya tersenyum tipis. Semoga saja. Mereka membawa semua peralatan camping dan berjalan menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Adi. Semakin dalam mereka berjalan ke hutan, semakin sepi suasana yang menyelimuti. Pepohonan yang tinggi besar membentuk bayang-bayang gelap yang menutupi sinar bulan, menciptakan atmosfer yang mencekam. Tidak ada suara binatang atau burung yang terdengar, hanya langkah kaki mereka yang memecah keheningan. Apa kamu merasa aneh, Rin? Tanya Lia, merasakan ketegangan yang mulai mengisi udara. Rina mengangguk. Ada sesuatu yang aneh di sini, terlalu sunyi. Lia tertawa ringan. Kamu terlalu banyak nonton film horor, Rin. Sesampainya di lokasi, mereka terkejut melihat sebuah rumah tua yang berdiri sepi di tengah hutan. Rumah itu tampak tak terawat. Atapnya miring, jendelanya pecah, dan pintu yang sedikit terbuka seakan mengundang mereka untuk masuk. Rumah itu seakan terlupakan oleh waktu. Namun, meski ada sesuatu yang mengusik dalam hati, Lia meyakinkan Rina bahwa mereka hanya akan tidur semalam, dan esok mereka akan segera pulang. Yuk, masuk. Ajak Lia mencoba menyemangati temannya. Rina merasa tidak nyaman, tetapi dia mengangguk dan mengikuti Lia masuk ke dalam rumah. Begitu melangkah masuk, bau apek dan lembab langsung menyerbu indera penciuman mereka. Lantai kayu berdiri di bawah kaki mereka, dan rumah itu tampak semakin curam saat mereka menyusuri ruangannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah tersebut, hanya debu dan sarang laba-laba yang memenuhi setiap sudut. Mereka pun mulai mendirikan tenda di halaman rumah itu, meskipun rasa cemas masih menggelayuti hati Rina. Ketika api unggun mulai menyala, suasana menjadi sedikit lebih hangat, tetapi ketegangan dalam diri Rina tetap ada. Lia berusaha menenangkan temannya dengan berbicara tentang hal-hal yang ringan. Namun, Rina tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang mulai menguasai dirinya. Saat malam semakin larut, angin yang berhembus dari hutan terasa semakin dingin, dan Rina akhirnya tertidur di dalam tenda. Namun, tidur Rina tidak berlangsung lama. Saat tengah malam, terdengar suara langkah kaki yang pelan. Namun, terdengar dari dalam rumah.
Awalnya dia menganggap itu hanya suara angin. Tetapi langkah itu semakin jelas. Rina terbangun dengan jantung berdebar. Lia masih tidur lelap di sampingnya. Dengan perlahan, Rina membuka pintu tenda dan keluar. Suara langkah itu semakin terdengar jelas, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di dalam rumah. Meskipun rumah itu tampaknya kosong, Rina penasaran dan memutuskan untuk memeriksa sumber suara tersebut. Begitu memasuki rumah, bau lembab itu semakin menyengat. Dia melangkah pelan, berusaha agar tidak menimbulkan suara. Suasana rumah terasa semakin mencekam, seakan seluruh tempat itu menunggu sesuatu. Tiba-tiba, di sudut ruang tamu yang gelap, dia melihat sebuah bayangan bergerak perlahan. Sesosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang terurai, berjalan tanpa suara. Wajahnya sangat pucat dan matanya kosong. Pandangan wanita itu tajam, menatap lurus ke arahnya, membuat Rina merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakannya. Rina membeku. Keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Dia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Wanita itu perlahan mendekat. Langkahnya yang ringan dan tak terdengar seakan menyusup ke dalam hatinya. Dalam kebingungan, Rina terinjak sebuah papan kayu yang rapuh. Suara bergerak itu memecah keheningan, dan wanita itu berhenti, menoleh dengan cepat. Tanpa pikir panjang, Rina berlari keluar rumah. Napasnya terengah-engah. Dia kembali ke tenda, membangunkan Lia dengan panik. Lia, ada seseorang di dalam rumah. Lia terbangun dengan bingung. Rin, kamu kenapa? Kamu bermimpi buruk. Rina menceritakan semuanya. Namun, Lia hanya tertawa kecil. Kamu terlalu banyak nonton film horor, Rin. Tidak ada siapa-siapa di sana. Meski merasa takut, Rina berusaha menenangkan dirinya sendiri dan mencoba tidur kembali, berharap semuanya hanya halusinasi. Namun, malam itu, ketakutannya kembali datang. Suara ketukan keras terdengar di tenda mereka, menggetarkan seluruh tubuh Rina. Ketukan itu semakin keras dan semakin sering, seolah-olah ada yang ingin masuk. Rina terbangun, ia sesak napas. Lia masih tidur dengan nyenyak di sampingnya. Tanpa pikir panjang, Rina berlari keluar dari tenda dan menuju rumah itu lagi. Namun, sesampainya di sana, dia merasa ada yang salah. Semua tampak berubah. Rumah yang semula tua dan terabaikan kini terlihat lebih besar dan lebih angker. Kegelapan semakin pekat dan suasana sekelilingnya terasa semakin terdistorsi. Rina melangkah masuk ke dalam rumah, dan begitu dia menutup pintu di belakangnya, ruangan tersebut berubah total. Semua lampu menyala terang benderang, seperti rumah yang penuh dengan kehidupan. Namun, di tengah-tengah ruang tamu, ada sebuah cermin besar yang seakan menunggu kehadirannya. Di dalam cermin itu, Rina melihat bayangannya sendiri. Namun, wajah di dalam cermin itu bukan wajahnya yang biasa. Matanya kosong, bibirnya tersenyum lebar, dan senyum itu tidak wajar. Bayangan Rina di dalam cermin itu tidak bergerak, hanya tersenyum lebar dengan wajah yang pucat, seperti sesuatu yang sudah mati. Ketika Rina menoleh, wanita itu muncul lagi. Kali ini dia berdiri di dekat pintu.
menatap dengan tatapan yang tidak terhindarkan. Rina ingin berteriak, namun suara itu terkunci di tenggorokannya. Tiba-tiba, Rina merasa dirinya terhisap ke dalam cermin. Tubuhnya seolah-olah ditarik masuk. Dia berteriak, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Cermin itu memantulkan bayangan yang semakin menyeringai, dan Rina merasa dirinya terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dia hindari. Dia kembali melihat ke arah Lia yang tiba-tiba berdiri di belakangnya. Matanya kosong dan suaranya terdengar serak. Kamu sudah kembali ke tempat yang seharusnya, Rin. Bisiknya dengan suara asing. Wajah Lia mengerikan. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar, dan senyumnya yang penuh kebencian tampak jelas. Kami sudah menunggu, Rin. Katanya dengan suara serak yang bukan milik Lia. Rina berusaha lari, namun dia merasa tubuhnya semakin berat. Ketika dia berbalik, dia melihat bayangan wanita itu mendekat. Suara langkahnya semakin jelas, dan wanita itu mulai mengelurkan tangannya yang pucat, mencoba meraih Rina. Akhirnya, Rina tidak bisa melawan lagi. Dia terjatuh, dan dalam kegelapan yang menyelubungi dirinya, semuanya terasa hilang. Ketika Rina terbangun, dia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Tetapi saat membuka mata, dia mendapati dirinya kembali di luar rumah itu. Tenda mereka sudah terpasang dengan sempurna, dan Lia duduk di samping api unggun, tersenyum lebar. Kamu tidur lama banget, Rin. Ayo bangun, kita makan. Kata Lia dengan santai. Namun, Rina merasa ada yang salah. Lia yang di depannya bukanlah Lia yang ia kenal. Senyumannya, tatapannya, semuanya tampak kosong. Saat dia melihat bayangan di cermin kecil yang dipegang Lia, dia tahu dia tidak lagi berada di dunia yang sama. Di cermin itu, wajahnya tersenyum lebar, namun senyumnya kosong. Matanya seperti hilang, dan sosok yang ada di depannya adalah dirinya yang telah meninggal. Rina menyadari kebenaran yang mengerikan. Selama ini, Lia yang dia kenal sudah lama meninggal, dan kini dia terjebak dalam rumah itu, menjadi bagian dari mereka yang telah lama menunggu. Selamat datang di rumah kami, Rin. Bisik Lia dengan senyuman yang mengerikan. Rina terguncang, tubuhnya bergetar hebat. Pikirannya tidak bisa memproses kenyataan yang baru saja ia temui. Dia masih berdiri di sana, melihat dirinya di dalam cermin dengan senyum yang tidak wajar. Senyum yang bukan miliknya. Hatinya berdebar kencang. Sementara di sekelilingnya suasana semakin mencekam. Setiap sudut rumah itu terasa semakin menyesakan, seperti ada kekuatan yang mengikatnya, menahannya di tempat itu. Lia yang tersenyum lebar di sampingnya tampak semakin asing. Dia tidak lagi terlihat seperti teman yang pernah dikenalnya. Wajah Lia kosong, matanya tidak hidup, hanya ada tatapan yang dingin dan tidak peduli. Lia perlahan mengeluarkan tangan dengan senyuman yang semakin lebar, hampir sampai ke telinga. Rin, kamu tidak perlu takut. Kami menunggumu. Kata Lia. Suaranya terdengar serak dan aneh, bukan suara yang ia kenal dari temannya. Rina mencoba mundur, namun tubuhnya terasa sangat berat, seolah ada yang menahannya untuk bergerak. Hanya cermin itu yang terus menarik perhatiannya, dan semakin lama bayangan dalam cermin itu semakin gelap dan semakin kosong. Kami menunggumu. Lia mengulang lagi. Matanya semakin kosong, dan bibirnya membentuk senyum yang semakin lebar, hingga hampir tampak tidak wajar. Rina ingin berteriak,
dan ingin melarikan diri. Tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Semuanya terasa begitu lambat, dan perasaan terjebak semakin menguasai dirinya. "Rina!" Suara itu lagi, kali ini datang dari belakangnya. Rina menoleh, dan yang ia lihat membuat hatinya berhenti sejenak. Di sana berdiri wanita berpakaian putih, wajah pucat dengan mata kosong, persis seperti yang ia lihat sebelumnya. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap Rina dengan tatapan yang penuh kebencian. "Sudah waktunya. Kamu sudah datang untuk bergabung dengan kami," bisik wanita itu dengan suara yang jauh namun terasa begitu dekat. Rina akhirnya bisa bergerak, meskipun langkahnya terasa sangat lambat. Dengan segala kekuatan yang tersisa, dia berlari sejauh mungkin dari cermin, dari Lia, dan dari wanita itu. Namun, langkah kakinya terasa semakin berat, dan rumah itu seakan-akan tidak memiliki ujung. Dinding-dinding rumah itu seperti bergerak, semakin mempersempit ruang geraknya. Dia terjatuh ke lantai, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat langit yang gelap, seolah-olah malam itu tidak akan pernah berakhir. Tidak ada bintang, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Rina berusaha untuk bangun, tetapi tubuhnya terasa seperti terikat. Suara Lia yang memanggil-manggil namanya semakin keras, dan suara wanita itu yang mengerikan semakin mendekat. Rina, sudah waktunya. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Suara Lia kini terdengar begitu dekat, seperti berada di sampingnya. Rina mencoba menoleh, dan ketika dia melakukannya, dia melihat wajahnya sendiri di cermin besar yang muncul entah dari mana. Wajah itu tersenyum penuh kebahagiaan. Tidak ada ketakutan di sana, hanya kebebasan dan kedamaian. Namun, ada satu hal yang menyadarkannya. Wajah di dalam cermin itu bukan hanya dirinya, tetapi juga Lia dan wanita itu, bahkan bayangan yang ada di sekelilingnya. Mereka semua terlihat seperti bagian dari cermin itu, seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang lebih gelap, yang sudah lama menunggu kedatangannya. Wanita itu muncul di sampingnya, mengambil tangannya dengan lembut. Kamu tidak bisa melarikan diri, Rina. Kami sudah menunggumu. Semua yang ada di sini sudah menjadi bagian dari tempat ini. Kamu tidak akan pernah bisa pergi, kata wanita itu dengan suara yang menenangkan. Rina menatap cermin itu lagi, dan kali ini dia melihat apa yang seharusnya ia lihat. Sejak awal, semua yang ada di dalam rumah itu bukanlah orang yang dikenalnya. Semua itu adalah ilusi. Mereka semua adalah korban yang terjebak di dalam cermin, di dalam dunia yang terperangkap dalam waktu yang tak berkesudahan. Semua yang terjadi, semua yang dialaminya adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Dengan ketakutan yang mendalam, Rina menyadari satu hal: dia sudah menjadi bagian dari dunia itu. Dunia yang sudah memperangkapnya, dunia yang tak pernah bisa ia keluar. Semua yang ada di sana, Lia, wanita itu, dan bayangannya adalah bagian dari tempat yang sama. Tidak ada jalan keluar. Mereka semua adalah bagian dari rumah yang tak pernah bisa pergi. Selamat datang di rumah kami, Rin. Bisik Lia sekali lagi.
Suaranya mengalir seperti angin yang lembut namun mematikan. Rina menutup matanya, merasakan kegelapan yang menelan seluruh tubuhnya. Ketika matanya terbuka lagi, dia sudah tidak berada di tempat yang sama. Dia berdiri di depan cermin besar itu.